Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marliana Amalia dengan NIM 31119143 dari kelas 2C Farmasi Istikes Bakti Tunasusada Tasikmalaya. Di sini saya akan membahas mengenai review jurnal sediaan salep penyakit kulit bisul atau furunkel. Yang pertama ada dari Jurnal Universitas Muhammadiyah Magelang. Judul penelitian, inovasi salep ekstrak cobek atau cocor bebek sebagai obat bisul. Peneliti Rani Okta Friliana, Heni Lutfiati, Aribah Syauki, Anissa Fitri, Rizky Setio Dewi Pasari, dan Zilda Sarah Kusumawati. Tahun 2017. Latar belakang. Penyakit infeksi merupakan salah satu masalah kesehatan terbesar yang terjadi tidak hanya di Indonesia tetapi juga di seluruh dunia. Penyakit infeksi tidak hanya disebabkan oleh virus tetapi juga bakteri. Pengobatan infeksi dengan kombinasi. Selanjutnya ada formulasi sediaan salep ekstrak cocor bebek, bisa dilihat dari tabel berikut. Bahannya ada ekstrak Adeptlens Paslin album. Salep 1% ekstraknya 0,20 gram, salep 5% 1,00 gram, salep 10% 2,00 gram. Lalu ada Adeptlens, salep 1%-nya yaitu 2,97 gram, salep 5%-nya 2,85 gram, salep 10%-nya 2,70 gram. Lalu ada Paslin album, salep 1%-nya 16,83 gram, salep 5%-nya 16,15 gram, salep 10%-nya 15,3 gram. Hasil penelitian berdasarkan hasil post hoc membandingkan kontrol negatif dengan perlakuan, terdapat perbandingan yang signifikan antara salep 5% dan salep 10%. Untuk salep 1% tidak menghasilkan efek penyembuhan, sedangkan untuk salep 5% dan 10% memiliki efek penyembuhan. Nilai rata-rata diameter zona hambat untuk kontrol positif lebih besar dibandingkan kelompok perlakuan, sedangkan uji post hoc yang membandingkan kontrol positif dengan perlakuan salep 10% menunjukkan perbedaan antara kontrol positif dengan salep 10%, di mana kontrol positif dimiliki hasil yang lebih efektif. Kelompok salep 5% bila dibandingkan dengan kelompok salep 10% menunjukkan tidak ada perbedaan yang signifikan. Hal ini berarti kelompok salep 5% dengan 10% mempunyai efektivitas penyembuhan bisul yang sebanding. Selanjutnya ada evaluasi. Yang pertama, melakukan pengujian dengan pengukuran diameter zona hambat. Dapat dilihat dari grafik gambar yang ada di layar, grafik diameter zona hambat. Pengujian aktivitas penyembuhan bisul ekstrak daun cocor bebek dibagi menjadi 5 kelompok perlakuan, yaitu kontrol positif atau disamoksilin, kontrol negatif atau aquades, dan 3 kelompok dari sediaan salep ekstrak daun cocor bebek dengan konsentrasi masing-masing 1%, 5%, dan 10%. Adanya aktivitas zona hambat ditandai dengan semakin besar ukuran zona hambatnya, perubahan nyata terlihat pada kelompok kontrol positif dan kelompok perlakuan salep ekstrak 10%. Aktivitas penyembuhan bisul terendah dari salep ekstrak daun cocor bebek dengan konsentrasi 1%. Hal ini diduga karena konsentrasi ekstrak yang rendah. Selanjutnya menggunakan uji one way ANOVA. Dilakukan uji one way ANOVA untuk mengetahui perbedaan dari masing-masing perlakuan. Syarat pengujian ANOVA yaitu data harus normalitas dan homogenitas. Berdasarkan uji normalitas dengan uji Kolmogorov dan homogenitas, varian menurut uji Levens, data di diameter zona hambat terdistribusi normal dan homogen, maka memenuhi syarat untuk dilakukan uji menggunakan ANOVA. Hasil uji ANOVA menunjukkan nilai 0,000 lebih kecil dari nilai kritik 0,05, yang berarti terdapat perbedaan signifikan rata-rata diameter zona hambat antar semua kelompok perlakuan. Jurnal selanjutnya dari Jurnal Mikrobiologi Kesehatan dan Lingkungan Makassar. Judul penelitian, efektivitas salep ekstrak daun sirsak pada mencit yang terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus atau bisul. Peneliti
Tita Hasmila, Amalia, dan Muhammad Daniel, tahun 2015. Latar belakang: sirsak merupakan salah satu tanaman spesies Mammillae Anonaceae yang telah lama dimanfaatkan dalam pengobatan tradisional di tanah air dan di berbagai negara. Salah satu manfaatnya sebagai antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui efektivitas salep ekstrak daun sirsak pada luka yang terinfeksi bakteri Staphylococcus aureus dan untuk mengetahui perbedaannya. Aktivitas salep ekstrak daun sirsak sebagai antibakteri dengan konsentrasi 10%, 15%, dan 30%. Penelitian ini menggunakan metode penelitian eksperimen. Formula sediaan: pasien album 85 gram, salep 100 gram. Hasil penelitian: ekstrak enhexan daun sirsak yang diperoleh kemudian dibuat menjadi salep sebagai antibakteri terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Selanjutnya dilakukan uji organoleptik, uji homogenitas, dan tes pH. Evaluasi: di sini ada hasil uji organoleptik bisa dilihat dari tabel berikut. Jenis salep: basis salep, bentuk setengah padat, warna kuning, bau khas salep. Jenis salep: salep ekstrak daun sirsak 10%, bentuk setengah padat, warna hijau tua, bau khas, perpaduan ekstrak daun sirsak dan basis salep. Jenis salep: salep ekstrak daun sirsak, bentuk setengah padat, warna hijau tua, bau khas, perpaduan ekstrak daun sirsak dan basis salep. Jenis salep: salep ekstrak daun sirsak 30%, bentuk setengah padat, warna hijau tua, bau khas, perpaduan ekstrak daun sirsak dan basis salep. Selanjutnya ada hasil uji homogenitas. Bisa dilihat jenis salep, basis salep, homogenitasnya tidak menggumpal dan homogen. Salep ekstrak daun sirsak 10% sama, tidak menggumpal dan homogen. Salep ekstrak daun sirsak 15% pun sama. Juga salep ekstrak daun sirsak 30% juga sama, tidak menggumpal dan homogen. Hasil uji pH bisa dilihat jenis pH basis salep pH-nya 5,5, salep ekstrak daun sirsak 10% pH-nya 6, salep ekstrak daun sirsak 15% pH-nya 5, salep ekstrak daun sirsak 30% pH-nya 4,5. Selanjutnya di jurnal dari Pharmacy-Med. Jenis penelitian: uji efektivitas antibakteri sediaan salep dari ekstrak daun kersen terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Peneliti Nur Rulina M. Br. Turnip Nurdianti Cucu Arum Dewi Cahya, tahun 2020. Latar belakang: Staphylococcus aureus merupakan bakteri gram positif yang berbentuk bulat dan merupakan bakteri patogen utama pada manusia. Staphylococcus aureus juga dapat menyebabkan bermacam-macam infeksi visual pada manusia dan hewan. Hanya saja bakteri Staphylococcus aureus ini bisa menyebabkan infeksi serius dan fatal. Formula sediaan: daun kersen, adherens, nutrien agar atau Na, nutrien broth atau Nb, propilin glikol, dan paslin. Hasil penelitian: hasil daya hambat yang diperoleh dari sediaan salep ekstrak daun kersen mengalami peningkatan, yaitu pada formula C1 yang mengandung 100 mg ekstrak memiliki rata-rata zona hambat 14,35 mm. Formula C2 yang mengandung 200 mg ekstrak memiliki rata-rata zona hambat 16,50 mm. Formula C3 yang mengandung 300 mg ekstrak memiliki rata-rata zona hambat 19,29 mm dan belangko tidak menunjukkan adanya daya hambat terhadap bakteri. Berikut bisa dilihat dari tabel. Ada sediaan, diameter daerah, dan rata-rata diameter daerah hambat. Sediaan formulasi 2 diameter daerah hambat yang pertama yaitu 16,30, yang kedua 16,51, yang ketiga 16,50. Rata-rata diameter daerah hambatnya yaitu 16,50. Lalu formulasi yang ketiga diameter daerah hambatnya yang pertama 19,23, yang kedua 19,30, yang ketiga 19,29. Rata-rata diameter daerah hambatnya yaitu 19,29. Lalu yang belangko diameter daerah hambatnya yaitu yang pertama 12,00, yang kedua 12,00, yang ketiga 12,00 sama. Rata-rata diameter hambatnya yaitu sama 12,00. Lalu evaluasi. Evaluasi formula meliputi evaluasi fisik dan biologi. Evaluasi fisik meliputi digoyang secara perlahan-lahan
untuk menyebarkan biakan bakteri secara merata dan didiamkan hingga medium membadat. Masing-masing dari cakram, kertas steril dipindahkan secara aseptik menggunakan pinset steril ke konsentrasi salep ekstrak daun kersen yakni 100 mg, 200 mg, 300 mg dan blanko. Direndam kurang lebih 1 menit. Kertas cakram yang telah direndam dengan salep ekstrak etanol daun kersen dalam beberapa konsentrasi dan blanko dipindahkan dengan pinset steril ke medium Na yang sudah berisi bakteri Staphylococcus aureus secara aseptik. Kemudian diinkubasi selama 1x24 jam dengan suhu 30 derajat Celcius. Setelah diinkubasi, diamati zona bening yang terdapat di sekitar kertas cakram dan diukur diameternya menggunakan jangka sorong. Dilakukan 3 kali pengulangan. Jurnal selanjutnya yaitu dari Jurnal Ilmu Farmasi dan Farmasi Klinik. Judul penelitian aktivasi antibakteri. Aktivitas antibakteri salep ekstrak daun sukun dengan 2 macam kombinasi basis salep terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Peneliti Dewi Andini Kunti Mulangsari, Heru Piranto, dan Yana Astiana dan Mufrod. Volume dan halaman, volume 6 nomor 2 halaman 109 sampai 124 tahun 2019. Latar belakang, daun sukun mengandung senyawa flavonoid, tanin, dan fenol yang berkhasiat sebagai antibakteri pada bakteri Staphylococcus aureus. Ekstrak daun sukun diformulasikan menjadi sediaan salep agar lebih mudah digunakan. Kombinasi antara basis salep dapat memperoleh konsistensi yang baik, seperti kombinasi adepslen dengan paslin album dan cara alba dengan paslin album. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profil aktivitas antibakteri sediaan salep ekstrak daun sukun dengan 2 macam kombinasi basis salep. Lalu formula sediaan, ada etanol 70%, es batu, aluminium foil, adeslen, cair alfa, paslin album, aquades, media nutien agar, media nutien broth, bagian tamisin salep. Hasil penelitian, ekstrak kental yang diperoleh adalah 679,9 gram. Rendemen ekstrak yang diperoleh adalah 15,11%, yang artinya dalam 100 gram serbuk disimplisia daun sukun didapat 15,11 gram ekstrak kental etanol daun sukun. Ekstrak kental daun sukun berwarna coklat tua. Warna salep pada semua formulasi berupa warna coklat agak tua dengan tekstur lembut dan aroma khas sukun. Warna salep yang berbentuk lebih dipengaruhi oleh warna dari ekstrak daun sukun. Evaluasi bisa dilihat dari tabel berikut. Ada formula, ada DDH atau diameter daya hambat. Formula F1, rep 1-nya yaitu 9,69, rep 2 9,83, rep 3-nya 10,12. Rata-rata kurang lebih 9,88, kurang lebih 0,22. F2-nya rep 1 11,04, rep 2 10,85, rep 3 10,68. Rata-rata kurang lebih 10,86, kurang lebih 0,18. F3-nya tidak ada. Perbandingan gentamisin, rep 1-nya 12,00, rep 2-nya 11,70, rep 3 11,66. Rata-rata kurang lebih 11,83, kurang lebih 0,17. Lalu berikutnya bisa dilihat dari tabel. Review jurnal yang terakhir ada dari Jurnal Ilmiah Farmasi Unsrat. Judul penelitian, formulasi sediaan salep ekstrak etanol daun kelor, daun uji aktivitas antibakterinya terhadap bakteri Staphylococcus aureus. Peneliti Fitriyanti Dijumati, Paulina F. Y. Yamlen, dan Widya Astuti Lolo. Volume dan halaman, volume 7 nomor 1 halaman 22 sampai 29 tahun 2018. Latar belakang, daun kelor mengandung flavonoid, alkaloid, dan fenol yang mampu memberikan efek antibakteri. Penelitian ini bertujuan untuk memformulasi sediaan salep ekstrak daun kelor, menguji mutu sesuai dengan persyaratan dan menguji aktivitas antibakteri terhadap bakteri. Sampel basa daun kelor diperoleh sebanyak 2 kg, dikeringkan dan diblender menghasilkan serbuk simplisia daun kelor sebanyak 200 gram. Selanjutnya diekstraksi dengan metode meserisasi menggunakan 1500 ml pelarut etanol 96%,
menghasilkan ekstrak kental sebanyak 18,2 gram dan diperoleh rendemen sebanyak 9,1%. Staphylococcus aureusnya mengamati aureus dengan mengamati terbentuknya zona hambat konsentrasi 5%, 10%, dan 15%. Formula sediaan daun kelor, adepstain, paslin album, carboxymethyl selulose, aquades etanol 96%, gentamisin sulfat, natrium agar, larutan emisi, parlan, dan NaCl 0,9%. Evaluasi dengan menggunakan uji organoleptik. Formulasi basis bentuk setengah padat, warna putih kekuningan, bau khas salep. F1 bentuk setengah padat, warna hijau kehitaman, bau khas ekstrak. F2 bentuk setengah padat, warna hijau kehitaman, bau khas ekstrak. F3 setengah padat, hijau kehitaman, bau khas ekstrak. Lalu ada uji homogenitas. Formulasi basis homogenitas tidak homogen. Di sini bisa dilihat bahwa F1, F2, dan F3 homogenitasnya tidak homogen. Lalu selanjutnya ada uji pH. Formulasi basis pH-nya 5, F1, F2, F3 sama memiliki pH 5. Lalu ada uji daya sebar. Formulasi K min daya sebar dalam bentuk cm 5,1 cm, F1 5,5 cm, F2 5,1 cm, F3 5 cm. Uji aktivitas bisa dilihat dari tabel, ada formulasi, ada diameter zona bening, ada ulangan 1, ulangan 2, dan ulangan 3, dan rata-rata. Basis ulangan 1 0, ulangan 2 0, ulangan 3 0, rata-rata 0. F1 ulangan 1 20, ulangan 2 19,5, ulangan 3 21,5, rata-rata 20,3. F2 ulangan 1 18, ulangan 2 19, ulangan 3 19, rata-rata 18,6. F3 ulangan 1 23, ulangan 2 21, ulangan 3 23,5, rata-rata 22,5. Gentamisin sulfat ulangan 1 13, ulangan 2 15,5, ulangan 3 17,5, rata-rata 15,3. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan mengenai review jurnal sediaan salep penyakit bisul. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan. Wassalamualaikum